Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kita bertemu pada pertemuan kali ini untuk membahas materi indeks harga dan inflasi untuk pertemuan pertama. Karena dalam indeks harga dan inflasi ini ada 3 materi, jadi kita membutuhkan 3 kali pertemuan. Nah, untuk yang pertama ini, marilah kita sama-sama bahas mengenai indeks harga. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Jadi setelah kita mempelajari indeks harga, diharapkan kalian mampu menguraikan pengertian, tujuan, dan macam-macam indeks harga, serta mampu menganalisis metode perhitungan indeks harga dan hasil perhitungannya. Seperti yang ada pada tujuan pembelajaran, jadi poin penting yang harus kalian ketahui dari pembelajaran ini adalah pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan metode perhitungan indeks harga. Pengertian indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga dari satu periode ke periode sebelumnya. Karena indeks harga membandingkan harga rata-rata suatu barang dalam tahun berjalan dengan harga rata-rata pada tahun dasar, yaitu tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Biasanya dipilih di mana kondisi perekonomian dalam keadaan stabil. Selanjutnya kita bahas masalah tujuan penghitungan indeks harga, di mana tujuan penghitungan indeks harga ini ada 6, yaitu penetapan gaji dan upah sebagai kebijakan penetapan harga, gambaran kemakmuran petani, gambaran tren dalam perdagangan besar, indikator dalam mengukur kegiatan ekonomi, dan pedoman pembelian persediaan bagi perusahaan. Tujuan perhitungan indeks harga yang pertama adalah penetapan gaji dan upah, yaitu kalau misalnya harga barang-barang mengalami kenaikan, otomatis gaji atau upah para buruh itu biasanya harus ikut dinaikkan, karena mereka akan menderita kerugian kalau tidak dinaikkan, di mana pendapatan tetap dengan pengeluaran yang sudah semakin besar. Makanya harus dilakukan kenaikan gaji dan upah. Tujuan perhitungan indeks harga yang kedua adalah kebijakan penetapan harga yang diambil oleh produsen, yang biasanya dilakukan apabila harga bahan baku mengalami kenaikan, kemudian disesuaikan juga dengan permintaan dari konsumen. Tujuan penghitungan indeks harga selanjutnya adalah sebagai gambaran kemakmuran petani. Jadi, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur ataukah semakin melarat. Selanjutnya, indeks harga dapat memberikan gambaran tren dalam perdagangan besar. Salah satu jenis indeks harga nanti akan kita pelajari, yaitu ada indeks harga perdagangan besar yang dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan dalam perdagangan. Tujuan penghitungan indeks harga selanjutnya adalah indikator dalam mengukur kegiatan ekonomi. Jadi, indeks harga dapat dijadikan sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum. Selanjutnya, indeks harga dapat dijadikan sebagai pedoman pembelian persediaan bagi perusahaan. Jika gejala harga naik secara terus-menerus, biasanya pembelian atau pengadaan persediaan dapat dipercepat. Sebaliknya, jika harga cenderung turun, pengadaan persediaan dapat ditunda. Karena apabila di stok terlalu banyak persediaan, maka pada saat harga turun, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, sampai kita pada materi jenis-jenis indeks harga. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis indeks harga. Indeks harga yang pertama adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari waktu ke waktu. Indeks harga ini sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Selanjutnya, indeks harga implisit.
Indeks harga jenis ini sebenarnya merupakan suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan sampai GNP sekarang. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Indeks harga ini merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Indeks harga perdagangan besar ini ditetapkan dalam ukuran dan kuantitas borongan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, ekspor, dan impor. Yang terakhir adalah indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani yang dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Sementara untuk indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Selanjutnya kita bahas mengenai metode perhitungan indeks harga, di mana untuk metode ini dibagi menjadi dua. Ada agregatif tak tertimbang, kemudian ada metode agregatif tertimbang, di mana dibagi lagi menjadi dua. Sebenarnya banyak ya, tidak hanya dua, tapi di materi kita kali ini kita hanya akan membahas dua, yaitu metode Las-Perez dan metode Paschen. Yang pertama, metode agregatif tak tertimbang atau sederhana. Seperti namanya, kita bisa lihat perhitungannya sangat sederhana di sini. Dia hanya membagikan jumlah harga atau price, ya, karena dilambangkan dengan P, ya, tahun yang dihitung angka indeksnya per jumlah harga pada tahun dasar dikali 100. Selanjutnya kita masuk ke metode agregatif tertimbang. Dikatakan tertimbang karena di sini juga mempertimbangkan jumlah barang. Bisa dilihat dari rumusnya untuk indeks Las-Perez. Di sini menerapkan jumlah barang atau Q pada tahun dasar atau QO menjadi timbangan terhadap suatu harga. Lebih lanjut, kuantitas barang itu merupakan faktor pengali untuk harga barang-barang yang indeksnya akan kita hitung. Tapi metode ini memiliki kelemahan, yaitu hasil penghitungan menjadi lebih besar atau overestimate karena kemungkinan terjadi penurunan permintaan akibat kenaikan harga. Jadi Q0 lebih besar daripada Qn. Selanjutnya, metode agregatif tertimbang yang kedua yaitu metode Paschen. Sebenarnya hampir sama dengan metode Las-Perez, hanya saja di sini faktor pengalinya adalah kuantitas dari barang pada tahun yang akan dihitung angka indeksnya atau Qn. Selanjutnya, metode agregatif tertimbang yang kedua yaitu metode Paschen. Sebenarnya hampir sama dengan metode Las-Perez, hanya saja di sini faktor pengalinya adalah kuantitas dari barang pada tahun yang akan dihitung angka indeksnya atau Qn. Itulah tadi metode-metode dalam penghitungan indeks harga. Untuk sementara ini hanya diperkenalkan rumusnya saja ya, dikarenakan keterbatasan waktu. Untuk penghitungan dan contoh soal akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas di pertemuan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa belajar, jangan lupa semangat, dan jangan lupa sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.